Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke mamang gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, jadi pada kesempatan siang kali ini gue bakalan ngebahas salah satu koin di mana market sedang bearish tetapi koin tersebut malah naik. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya ya memang karena pasar ini sekarang ataupun market sedang berada di fase bearish. Ya, jadi udah beberapa bulan nih bahkan Bitcoin itu sendiri pun sekarang di 28.975 dolar. Dia naik 0,42%, Ethereum anjlok juga nih. Walaupun sekarang naik tetapi dihitung secara 30 hari terakhir dia itu turunnya cukup lumayan dalam ya. Dan bukan hanya Ethereum, Bitcoin, Shiba Inu dan yang lain itu hampir semua rata ya. Jadi hampir semuanya memang mengalami penurunan karena beberapa bulan terakhir itu masih dalam fase bearish ya. Jadi ya emang semuanya turun gitu, bukan hanya salah satu koin aja ya. Gua sendiri pun masih sangkut di beberapa altcoin ya. Gua masih sangkut. Tetapi sekarang itu gue bakalan ngebahas dari koin Bryce atau Bitget nih ya. Kita bahas seputaran Bryce Coin di mana kemarin dia itu baru listing di CoinSpot. Itu naiknya wow lumayan banget. Bahkan yang memang mempunyai di KuCoin yang menggunakan exchange KuCoin itu sempat kill zero kemarin. Kalau nggak salah ya, sempat kill zero dia. Untuk di exchange lainnya ya memang standar lah sampai kepala 84 kalau nggak salah di sini di buy box pun sampai 82 nih. Di Hotbit 84. Ya, tetapi di KuCoin itu sampai kill zero dia setelah listing di CoinSpot. Oke, di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Jadi gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli koin Bryce ataupun Bitget dan yang lainnya ya. Setiap koin-koin yang gua bahas itu gua tidak menyarankan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual. Jadi gua sama sekali tidak mengajak ya seperti itu. Jadi jangan salah paham. Intinya gua tidak ada suatu ajakan. Selebihnya kalian research sendiri, dior sendiri, yakinkan diri kalian sendiri. Dan untuk kalian itu gua tidak meminta supaya percaya sama gua. Enggak ya. Jadi gua itu bukan paranormal, gua bukan apapun. Jadi gua tidak bisa menebak masa depan. Intinya seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa kita kopiin terlebih dahulu ketika otak perlu inspirasi. Oke, di sini ada sebuah informasi yang memang wow ini menarik ya. Jadi di sini tuh Binance cara membeli Bitget itu ada panduannya nih. Jadi Binance itu memberikan panduan cara membeli koin Bryce ataupun Bitget di exchange Binance. Wih, kira-kira mungkinkah Bitget ataupun Bryce bakalan listing di Binance? Sementara banyak kebiasaan altcoin ketika memang sudah listing di KuCoin itu biasanya akan listing di Binance ya seperti gitu. Jadi memang setiap exchange itu mempunyai syarat masing-masing ya. Untuk di Binance ini apabila koin ingin listing di Binance itu kalau nggak salah harus listing dulu di KuCoin. Sementara Bryce Coin ini ataupun Bitget dia sudah listing di KuCoin. Jadi untuk kesempatan listing di Binance itu sangat mungkin sekali 100%. Cuman untuk waktunya kapan itu gua nggak tahu. Intinya sekarang sudah ada gambaran seperti ini ya. Jadi udah ada lampu hijau lah bahwasanya exchange Binance itu memberikan panduan cara membeli koin Bryce di exchange Binance. Wow, luar biasa sekali ini ya. Baru beberapa hari dia listing di CoinSpot dan itu kenaikannya lumayan tinggi ya. Apalagi dia listing di Binance. Wow, ini nggak bisa dikira-kira lah kalau memang salah satu koin listing di bursa nomor satu di dunia. Dan bukan cuman ini aja nih, langsung saja kita masuk ke sebuah artikel. Oke, dikutip oleh Analytic Insight.
Mengapa harga Solana anjlok dan harga Bitget naik 40%? Wih, luar biasa ini Bitget ya. Di mana market bearish, altcoin pada turun dia malah naik 40%. Solana telah jatuh terutama karena pasar bearish atau beruang yang dipicu oleh peraturan Fed. Ya, jadi memang the Fed itu wow, bisa dibilang itu mempengaruhi lah oleh kepada aset kripto karena memang pajaknya terus-terusan meningkat ya. Walaupun itu secara bertahap, tetapi ya itu sangat mempengaruhi terhadap aset kripto dan juga saham. Bulan Mei akan segera berakhir dan sepertinya pasar kripto akan ditutup merah untuk keuntungan yang dibuat dalam 30 hari terakhir. Semua koin utama turun bulan ini lebih dari 25%. Solana adalah salah satu proyek kripto yang telah mencatat penurunan besar, tidak hanya sebagian besar ini tetapi tahun ini. Nah, jadi bahkan di sini nih ya, semua altcoin pun turun kira-kira 25 persenan nih. Bukan hanya Solana, tetapi altcoin. Termasuk Shiba Inu, Cardano, Phantom, Luna, apalagi Luna ya. Pokoknya beberapa altcoin itu rata-rata turun sekitar 25%. Solana turun 16% selama 7 hari terakhir dan turun 58% selama 30 hari terakhir. Ini adalah seberapa buruk koin Solana telah jatuh meskipun Solana mencatat beberapa pemulihan untuk penurunan yang diposting dalam 24 jam terakhir penulisan ini. Pasar ini masih tidak stabil. Nah, jadi si Solana ini dia turun 16% selama 7 hari terakhir. Tetapi di dalam 1 bulan terakhir dia sudah turun sekitar 58%. Wow. Bahkan Shiba Inu itu hampir 85% ya, kurang lebih itu seperti itu. Ini kacau banget ini memang market belum stabil ya. Namun Bitget Price telah menjadi salah satu cryptocurrency yang bekerja dengan baik di industri selama pasar bearish ini. Menurut CoinMarketCap, harga Bitget membukukan kenaikan 40% selama 24 jam terakhir. Tapi koin Bitget telah bullish sebagian besar waktu selama pasar beruang ini. Berikut adalah alasan mengapa harga Solana dan Bitget berperilaku seperti ini. Nah, jadi dalam 24 jam terakhir itu, si Bitget telah mengantongi sekitar 40% kenaikannya, di mana dia memang listing di CoinSpot ya. Jadi itu baru listing di CoinSpot aja, dia langsung naiknya 40 persenan. Apalagi listing di Binance. Wow, mungkin 400% mungkin ya. Karena kan di kripto itu tidak ada yang tidak mungkin. Dan untuk Solana nih, Solana telah jatuh terutama karena pasar beruang yang dipicu oleh peraturan Fed. Peraturan telah mempengaruhi pasar saham dan pasar kripto. Adalah salah satu pasar yang terpengaruh. Peraturan ini telah memicu tekanan jual besar-besaran. Solana yang mengakibatkan penarikan besar-besaran itu sebabnya harga Solana anjlok. Ya, memang ketika kita melihat dari Fear and Greed Bitcoin itu wow, itu jarumnya itu yaitu pasar ekstrim sekali. Jadi apa ya, ketakutan para investor itu benar-benar tinggi sekali untuk daya belinya itu menurun ya. Jadi di situ banyak orang-orang yang memang menarik asetnya atau bisa dibilang panic sell. Ya mungkin orang-orang juga para investor itu ataupun holder dia mengamankan asetnya terlebih dahulu selama pasar market ini belum stabil ya kira-kira seperti itu. Dan di sisi lain penurunan harga Solana mungkin didorong oleh persaingan yang semakin ketat. Ada proyek kripto yang lebih menarik seperti Bitget yang membuat pemegang Solana menjual untuk bergabung dengan mereka. Ini hanyalah beberapa alasan utama mengapa harga Solana telah jatuh dan mungkin terus jatuh. Jadi di sini itu kira-kira banyak investor Solana yang menarik asetnya dari aset Solana dan dialihkan ke Bitget. Karena sebelumnya itu ada sekitar 40 persenan ya. Jadi investor Solana itu menurun sekitar 40% dan bergabung kepada Coinbase ataupun Bitget. Wow. Bitget telah bullish ketika Solana telah tumbuh bearish. Faktanya Bitget mencapai ATH baru pada tahun 2022 ketika Solana terjun. Faktor terbesar yang mendorong Bitget bullish adalah ekosistem Bitget yang tumbuh cepat dan produk Bitget yang sangat mengganggu. Pengiriman cepat produk dan proyek Bitget secara otomatis meningkatkan jumlah investor dan pengguna Bitget. Jadi salah satu kekuatan dari Bitget ini adalah blockchain-nya ya, di mana dia yang tercepat dan juga yang termurah. Yaitulah yang memang menarik dari para investor kepada Bryce Coin ataupun Bitget. Produk dan proyek yang sangat mengganggu menumbuhkan adopsi proyek Bitget. Contoh yang baik adalah adopsi masa blockchain Bitget BRC20 karena biaya gas nol dan kecepatan tercepat di industri.
Banyaknya investor kripto baru yang bergabung dengan Bitget karena produk DeFi, NFT, dan Web3 yang akan datang, dan lebih dari 1.000 proyek startup studio baru yang membuat Bitget tetap optimis. Wow, jadi bukan hanya sekedar blockchain-nya aja nih dari si Bitget Bryce ini. Jadi investor-investor pun melihat dari segi DeFi-nya, NFT, dan juga Web3-nya. Wow, ini luar biasa ya si Bitget ini, karena memang proyeknya luar biasa lah. Dan dia pun akan mendorong, akan membawa lebih dari 1.000 proyek ke startup studionya, yaitu di Sphinx Lab ya. Dan ada, beberapa juga nih, termasuk CNX juga dia mendorong, dari proyekan yang akan dia dapat dimasukkan ke startup studionya Bitget. Jadi faktor pendukung dari si Bitget ini banyak ya. Makanya disitulah harga Bitget, pasti akan tumbuh. Intinya adalah, bahwa Bitget Bryce memiliki segala untuk menjadi cryptocurrency besar berikutnya, karena pertumbuhan bullish yang konsisten. Itu sebabnya bahkan pemegang Solana menjual untuk bergabung dengan Bitget Bryce hari ini. Nah, jadi sejak dibuatnya artikel ini ya, jadi banyak nih katanya investor Solana yang menjual untuk bergabung ke Bitget Bryce. Ya, jadi itu memang si Bitget ini banyak sekali menarik investor-investor dari investor koin-koin lainnya, termasuk dari Shiba Inu, Solana, Ethereum, Cardano, Apax. Mungkin dari Luna pun ada juga nih yang memang bergabung ke Bitget Bryce. Cuman ini nggak ada aja ya artikelnya. Tapi gua rasa banyak ya. Jadi bukan hanya dari Solana aja, dari beberapa altcoin pun mungkin ada aja nih yang masuk ke Bitget Bryce. Karena memang Bitget Bryce ini salah satu koin yang memang luar biasa untuk dari segi kesempatan untuk dia naik ratusan persen itu masih sangat mungkin, karena dia belum listing di mana-mana ya, maksudnya belum listing di exchange-exchange besar seperti Kraken, FTX, Coinbase, Binance, Crypto.com itu belum ada ya. Jadi untuk potensi dia naik ke ratusan persen itu sangat mungkin ya. Itulah sering gua katakan, karena memang si Bitget Bryce ini belum listing di bursa terbesar atau bursa-bursa besar ya. Oke, memang mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan seputaran Bryce Coin, di mana ada sebuah panduan cara membeli koin Bryce di Binance atau di exchange Binance ya. Jadi kira-kira menurut mamang-mamangku gimana nih dengan Bryce Coin ini? Mungkin nggak dia akan listing di Binance di bulan ini ataupun tahun ini? Kalau untuk bulan ini nggak mungkin ya kayaknya, karena memang sekarang aja udah tanggal 29 ya. Jadi mungkinkah di tahun 2022 ini dia akan listing di tier pertamanya itu, di mana KuCoin dia sudah listing hanya untuk di FTX, Coinbase, Kraken, dan Binance nih yang memang belum. Ya semoga aja di tahun 2022 ini adalah tahunnya Bryce Coin. Sekali lagi di sini gue ingatkan kembali kepada kalian, gue tidak FOMO, gue tidak mengajak, tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual Bryce Coin. Jadi selebihnya kalian dior sendiri, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke memang sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.